Perkenalkan, nama saya Nasrani Burning, saya dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan routing pada aplikasi React, di mana routing ini sangat bermanfaat untuk supaya kita lebih mudah dalam berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya, sehingga kita tidak perlu menggunakan pendefinisian lain atau komponen-komponen lain, sehingga kita akan hanya menggunakan route. Pertama ada dashboard, export default function dashboard, di mana secara otomatis dashboard ini akan terimport pada file yang kita akan panggil, sehingga kita tidak perlu menggunakan kurung kerawal lagi dalam mengimpor file dashboard. Return satu classmate, di mana file dashboard ini akan menampilkan tampilan yang dengan tulisan Welcome to the dashboard dengan teks 2XL, di mana padding-nya adalah 4. Selanjutnya ada produk, di mana sama seperti dashboard, pengimporan file produk ini akan secara otomatis terimpor di file yang kita akan panggil, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan kurung kurawal. Dan untuk return H1 class name akan menampilkan tulisan atau tampilan produk manajemen page dengan teks 2XL dengan padding adalah 4. Ada juga produk detail, di mana menggunakan import use param from React Router DOM, di mana use param ini kita gunakan untuk mengambil parameter yang telah kita gunakan. Seperti ini adalah constant ID, di mana parameternya adalah ID, sehingga kita akan memanggil ID dengan penggunaan use param. Dan return satu classmate dengan menampilkan detail produk dengan ID, dengan teks 2XL, dan padding 4. Di sini juga ada user profile, export di file, function user profile, di mana kita akan mengimport otomatis user profile-nya dan akan mengembalikan tampilan seperti ini adalah halaman profile user. Selanjutnya ada user, di mana ada import navlink outlet from React Router DOM, di mana ada penggunaan navlink sebagai navigator kita, sehingga kita mempermudah berpindah dari satu ke yang lainnya. Karena pada user layout ini terdapat user section, di mana ada profile dan setting. Dan penggunaan navlink ini akan mempermudah kita berpindah dari profile ke setting. Selanjutnya ada user setting, export default function, user setting, di mana juga kita akan mengimpor user setting secara otomatis dan akan mengembalikannya dengan tampilan ini adalah halaman pengaturan user. Selanjutnya ada login, di mana ada import use navigate link from React Router DOM, di mana use navigate ini akan mempermudah kita saat kita mengklik atau mensubmit sesuatu, sehingga dia akan kembali ke halaman yang telah digunakan atau menggunakan use navigate ini. Ada export default function login dan cons navigate sama dengan use navigate. Nah, berikut adalah penggunaan navigate dan function handle login, prevent default, dan navigate, di mana ketika kita menekan login, maka formnya tidak akan reload lebih lama, dan setelah kita mensubmitnya, secara otomatis akan kembali pada halaman dashboard dengan menggunakan navigate. Nah, untuk tampilannya sendiri ada
div di mana saya menggunakan background shape.png, justify center, dan flex item center. Nah, di sini ada login to account. Setelah itu ada please enter your email dan and password to continue. Nah, pada form on submit ada tombol loginnya, ada tombol submitnya di mana kita harus menginputkan email address, kita akan menginputkan passwordnya. Kalaupun kita lupa password, ada pilihan forget password. Dan ada button sign in setelah kita sudah mengisinya. Setelah itu, kita akan kembali. Setelah itu ada penggunaan link to create account, di mana jika kita belum ada membuat akun, maka dia akan secara otomatis ke halaman create account dengan kita mengklik button da- dengan kita mengklik tulisan dari create account dengan menggunakan penggunaan link ini. Selanjutnya ada create account, import link, use navigate. Seperti tadi, penggunaan link akan mempermudah kita untuk berpindah ke laman lain dan use navigate secara otomatis setelah kita mengklik buttonnya akan otomatis kita berpindah. Function handle submit di mana kita akan mensubmit formnya atau pendaftarannya. Dan setelah kita submit formnya tidak akan reload dan otomatis kita kembali ke laman dashboard. Dan ada div class name dengan background shape.png, penggunaan flex item center dan justify center. Dia juga ada create account. Nah, untuk form on submit, kita akan mensubmit email address, username, dan password. Kita harus memasukkan ketiga hal tersebut. Dan pada bagian ini, I accept terms and condition, kita harus menceklis bagian itu supaya kita bisa melanjutkannya. Jika tidak di checklist, maka tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada button sign in. Kita klik buttonnya, maka kita akan otomatis ke login. Selanjutnya ada not found di mana import use navigate dengan penggunaan use navigate yang mempermudah kita untuk berpindah setelah kita menekan tombolnya. Nah, ini ada export default function not found di mana kita akan mengimpor not found secara otomatis di file yang akan kita gunakan. Cons navigate sama dengan use navigate. Parameter navigate. Nah, pada ini handle back to dashboard. Setelah kita menekan back dashboard, maka secara otomatis menggunakan navigate dan akan berpindah ke laman dashboard. Untuk tampilannya menggunakan screen berwarna biru, justify center, dan item center. Nah, ini saya menggunakan gambar 404 PNG dengan tulisannya itu 404 not found. Dan juga ada paragraf yang akan muncul
di halamannya, yaitu looks like you've got lost. Setelah itu ada button on click, di mana ketika kita klik buttonnya, yaitu back to dashboard, secara otomatis kita akan kembali ke dashboard dan dengan menggunakan navigate. Selanjutnya ada penggunaan route, di mana browse routes as route router, route and navigate from React Rotterdam, di mana router sebagai pembungkus dari komponen-komponen yang akan kita gunakan, dan routes itu sebagai route, dan route itu sebagai anakannya ataupun eh, komponen-komponen yang akan dibungkus oleh routernya. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan routes. Nah, akan ada route path, di mana ada dashboard, user profile, dan user setting. Di sini secara otomatis kita akan mengimpor file-file yang telah kita buat tadi ketika kita menggunakan route path, sama dengan contoh seperti ini, sama dengan garis miring elemen sama dengan dashboard. Secara otomatis kita akan memanggil file dashboardnya, sehingga dia akan terimpor pada bagian atas seperti ini. Berikut adalah yang sudah kita impor: dashboard, user profile, dan user setting. Selanjutnya ada route path yang lain. Dibedakan karena pada bagian user ini akan ada dua pilihan, di mana ada user profile dan user setting. Selanjutnya ada route path untuk produk detail yang dimana menggunakan ID. Nah, ada juga dashboard yang menggunakan navigate yang biasa kita gunakan ketika kita menekan button. Otomatis kita akan kembali ke dashboard. Dan juga ada penggunaan dari not found, dan juga ada dashboard tapi menggunakan slash slash dashboard, dimana ketika kita sudah ada di halaman 404, kita harus menekan button back to dashboard sehingga kita mengimpornya jadi seperti ini. Dan ada juga untuk login dan create account. Nah, pada penggunaan routing ini kita harus menginstalnya terlebih dahulu menggunakan install React Router DOM at 6, di mana kita menggunakan versi yang ke-6-nya. Sekarang kita bisa menjalankannya. Berikut tampilan admin panel. Ini adalah tampilan dari dashboardnya. Nah, untuk usernya ada user section, dibagi menjadi dua, ada profile dan setting. Ini adalah user profile, dan akan ada tampilan, ini adalah halaman profile user. Dan untuk user setting, maka akan ada, ini adalah halaman pengaturan user. Selanjutnya ada produk. Nah, akan ada tertampil seperti ini, product management page. Nah, untuk login sendiri, ini adalah halaman login. Kita masukkan terlebih dahulu email kita. Kita sign in. Nah, otomatis kita akan langsung berpindah ke halaman dashboard.
Kita bisa coba untuk create account ketika kita tidak memiliki akun. Kita harus checklist ICAP terms and condition. Sign up. Nah, setelah kita sudah daftar, maka dia secara otomatis juga akan ke berpindah ke halaman dashboard. Selanjutnya ada not found. Nah, untuk halaman not found ini ada tampilan seperti ini, looks like you've got lost. Dan juga ada button back to dashboard. Ketika kita menekannya, kita akan kembali ke dashboardnya. Sekian penjelasan saya tentang penggunaan root pada React. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.